beberapa hari ini kita hampir setiap hari dengar berita buruk terkait korupsi di Indonesia. Seperti kasus PT Timah yang merugikan negara 300 triliun, kasus PT Pertamina yang merugikan negara kurang lebih 1 kuadriliun, PT Antam yang merugikan negara 1,2 kuadriliun, korupsi beras, korupsi minyak kita, bahkan zakat aja dikorupsi loh. Gila kan? Kayak hampir semua sektor di negara ini dikorupsi semua sama mereka. Bahkan sampai ada klasemen liga korupsi. Serius, negara ini kayaknya udah nggak butuh reality show lagi karena skandal korupsinya udah cukup menghibur. Atau lebih tepatnya, nyesek. Tapi, ada satu pertanyaan yang sangat mengganjal, yaitu, kenapa sih undang-undang perampasan aset nggak kunjung disahkan? Padahal kalau dipikir-pikir, ini bisa jadi game changer buat perang melawan korupsi. Apakah karena pemerintah kita masih setengah hati ngelawan para koruptor? Atau mereka sendiri takut kena getahnya? Dan satu hal lagi yang bikin penasaran, kenapa pas demo-demo besar-besaran, isu ini nggak pernah jadi topik utama? Selamat datang di segmen Melek Politik, mari kita kupas tuntas isu ini sekarang. Buat yang belum tahu, UU Perampasan Aset itu apa? Intinya ini adalah undang-undang yang bakal bikin negara bisa langsung menyita harta hasil korupsi, bahkan sebelum ada putusan pengadilan. Jadi kalau ada pejabat yang kaya mendadak tanpa sumber jelas, bisa langsung diciduk asetnya. Sounds good, right? Tapi masalahnya, UU ini udah ngendap di DPR selama bertahun-tahun, dan nggak kunjung disahkan. Padahal kalau disahkan, negara bisa langsung ngejar duit hasil korupsi, tanpa harus nunggu si koruptor di penjara bertahun-tahun dulu. Bayangin aja berapa uang yang bisa diselamatkan. Fakta menarik nih, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan bahkan Malaysia, mereka punya regulasi yang mirip dengan UU Perampasan Aset ini. Contohnya di Malaysia, kasus korupsi 144 berjaya membuat banyak aset yang tersebar di berbagai negara akhirnya disita dan dikembalikan ke negara. Nah, kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak? Coba kita pikir, siapa yang paling dirugikan kalau UU ini disahkan? Jawabannya simple, yaitu para penguasa yang udah kadung menikmati hasil korupsi. Dengan UU ini, duit haram mereka bisa disikat tanpa ampun. Nggak heran kalau mereka berusaha mati-matian buat ngeblokir pengesahan ini. Dan inget nggak sih ada pepatah mengatakan, semua orang akan korupsi kalau ada kesempatan. Bisa jadi banyak yang diam-diam nunggu giliran buat ikut nyolong, makanya mereka nggak mau UU ini ada. Karena kalau udah disahkan, mimpi mereka buat tajir dari duit rakyat bisa kandas. Buat yang masih ragu, coba deh lihat di sekitar kita. Dari level paling bawah aja. Mulai dari pungli di kantor pelayanan publik sampai proyek fiktif di daerah. Semuanya udah jadi rahasia umum. Kalau mereka yang di level bawah aja udah bisa main kotor, apalagi yang di atas. Makanya mereka takut kalau mekanisme perampasan aset ini diberlakukan. Karena nggak cuman pejabat besar, tapi rantai korupsi dari atas sampai bawah bisa terputus. Oke, ini menarik. Kenapa isu ini nggak pernah jadi fokus utama saat demo-demo besar? Pertama, isu ini tuh teknis banget. Kalau nggak dikemas dengan baik, susah bikin orang relate. Kedua, ada kemungkinan bahwa ada kepentingan tertentu yang berusaha ngedistrak masyarakat untuk membahas ini. Coba deh perhatiin, setiap kali isu korupsi gede muncul. Tiba-tiba ada isu lain yang lebih heboh muncul di permukaan. Coincidence? I don't think so. Kita nggak bisa lepasin peran media dalam hal ini. Media punya power buat membentuk opini publik. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak terlalu sering mengangkat isu ini? Apakah karena pemilik media juga punya kepentingan? Atau ada intervensi dari pihak-pihak tertentu? Ini bukan teori konspirasi, tapi sesuatu yang patut tuh kita pertanyakan. Jadi kita harus gimana?
Jawabannya simple, yaitu edukasi terus. Kita nggak bisa berharap keadilan datang dari atas, tapi kita bisa bikin tekanan dari bawah. Semakin banyak orang sadar, semakin susah mereka buat ngegagalin UU ini diam-diam. Kalau kalian merasa cuman bisa marah-marah di internet, nggak cukup, tenang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, edukasi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kedua, dukung jurnalis independen yang berani membongkar kasus-kasus korupsi. Ketiga, saat pemilu, jangan asal pilih pemimpin. Pastikan mereka punya rekam jejak yang bersih dan mau mendukung regulasi anti korupsi kayak undang-undang perampasan aset ini. Mulai dari sekarang, kalau ada teman yang bilang, ngapain bahas politik? Kasih tahu mereka, ini bukan sekadar politik, ini urusan duit kita semua. Bayangin kalau dana hasil korupsi bisa balik buat pendidikan, rumah sakit, infrastruktur, masa kita nggak peduli? Jadi, UU perampasan aset ini bukan undang-undang biasa, tapi ini kunci buat nyelamatin duit kita dari tangan-tangan jahat. Sekarang pertanyaannya, kita mau terus diem atau mulai bersuara? Kalau kalian setuju dan pengen bahas lebih banyak soal ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kita bareng-bareng jaga duit negara.